Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ada orang yang terkadang heran ketika menyaksikan sebuah pasangan yang timpang dari sisi fisik. Laki-laki yang tampan, putih gitu ya. Putih beneran ya, bukan putih kamera kayak saya ini, aslinya hitam ya. Lalu dapat istri yang mohon maaf mungkin hitam atau mungkin pendek, kurus, gendut atau apalah, pokoknya tidak sesuai gitu. Kadang kita kan heran, kok bisa gitu. Atau sebaliknya, ada perempuan lah yang mungkin cantik, tinggi, body juga bagus. Tiba-tiba dapat suami yang mungkin kurus, hitam, gigi tumpuk-tumpuk, atau apalah ya. Bahkan bisa-bisa lututnya si perempuan ini lebih putih daripada giginya si laki-laki itu ya. Mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian kita heran, sebetulnya keheranan semacam ini sesuatu yang manusiawi sekali. Bahkan jangankan kita orang awam gitu. Ulama top saja pernah heran dengan hal macam itu gitu. Jadi suatu ketika dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada cerita di mana cerita ini dirilis lagi. Ihya Ulumuddin kan karya Imam Al-Ghazali ya. Dirilis lagi dalam kitab Tanwirul Muhtadin bihikayati Ihya'i Ulumuddin. Berarti kitab Tanwirul Muhtadin ini merangkum cerita-cerita dalam kitab Ihya. Nah, kitab Tanwirul Muhtadin ini karangannya Imam Al-Mawwaq madhab Maliki. Lahir abad ke-8, abad ke-9 gitu, 800 berapa gitu. Hijriah ya. Di dalam kisah itu cerita tentang Imam Al-Asmu'i. Imam Al-Asmu'i ini ulama top di abad ke-3 Hijriah. Nah, jadi saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya annal Asmu'i qala, diceritakan bahwa Imam Asmu'i berkata, Dakhaltu al-badiyata, saya memasuki satu daerah atau satu desa, atau kalau di sekarang satu kelurahan atau apalah, satu tempat lah. Faidan ana bi imra'atin min ahsanin nasi wajhan. Kemudian saya bertemu dengan perempuan yang paling cantik mukanya di situ. Jadi ini nggak bicara perilaku, nggak bicara harta ya. Fokus di fisik gitu. Paling cantik lah, paling perfect lah. Tahta rojulin, di mana dia ada di bawah kekuasaan laki-laki atau menjadi istri dari seorang laki-laki, min akbahin nasi wajhan, yang sebaliknya yaitu paling jelek di situ. Jadi Imam Asmu'i pernah mengalami macam itu, bertemu dengan laki-laki yang paling jelek, dapat istri yang paling cantik di daerah itu. Bunga desa bertemu dengan kumbang paling jelek gitu kan. Fakultulah, maka saya pun berkata kepada si perempuan itu. Dan perkataan ini bukan bertanya, bukan, tapi protes ya. Kenapa? Karena bentuk perkataannya adalah, ya hadhi, ada apa ini gitu. Kok bisa sih gitu? Aneh banget bahasanya kan gitu ya. Ya hadhi itu seperti itu kira-kira. Atardina li nafsika antakuni tahta mislihi. Kenapa kamu kok bisa rela gitu? Kok bisa reda gitu? Kok bisa ridho? Kamu punya suami macam itu gitu loh. Nah, itu pertanyaan yang protes sebetulnya ya. Ingkari sebetulnya. Semacam nggak terima, bisa-bisanya Anda itu mau-maunya cantik, perfect, mau-maunya punya suami macam ini gitu ya. Kemudian fakolat, maka si perempuan ini menjawab itu. Geram perempuan ini, geram ya. Ya hada, apa-apaan Anda ini gitu ya. Jadi dia protes balik. Uskut, diam gitu. Diam. Fakot asakta fi qaulika, sungguh kamu telah berbuat buruk di dalam perkataanmu, atau kamu sudah mengatakan hal yang buruk. Jadi Imam Asmu'i ini ditegur oleh perempuan itu gitu. Ketika Imam Asmu'i komplain, malah dikomplain balik. Kamu sudah melakukan satu kesalahan gitu. La'allahu, mungkin saja si laki-laki itu, si jelek yang menjadi suami saya itu ahsana, melakukan hal yang baik, fima bainahu wa baina kholiqihi, di dalam urusan antara dia dengan Tuhannya. Mungkin saja orang ini berbuat baik kepada Tuhannya. Rajin ibadah mungkin kan, rajin puasa mungkin kan, rajin sholat, banyak berdoa kan. Faja'alani sawabahu, maka kemudian Allah jadikan saya sebagai balasan atas kebaikan dia. Jadi saya menjadi anugerah bagi dia atas kebaikan dia bagi Tuhannya. I am the gift, saya pemberian atau anugerah. Jadi si perempuan ini pandai melihatnya gitu ya. Cerdas sekali perempuan ini ya. Tapi kelanjutannya ini yang agak pahit ya. Atau bisa jadi gitu. La'alli, mungkin saja saya asak tuh melakukan sesuatu yang buruk. Fima baini,
wa baina kholiqi, dalam hubungan saya dengan Tuhan saya. Mungkin saya ini pendosa, melakukan dosa, melakukan kesalahan. Faja'alahu, maka Allah jadikan saya mendapatkan suami macam dia itu ukubati, sebagai sanksi untuk saya gitu. Jadi si perempuan ini rela karena dua hal itu, kemungkinan dua hal itu. Mungkin saja saya menjadi anugerah bagi dia, mungkin saja dia menjadi musibah bagi saya. Saya menjadi anugerah bagi dia karena dia orang baik, atau mungkin dia menjadi musibah bagi saya karena saya jahat. Afala ardo bima radhiyallahu li. Lalu kenapa saya tidak ridho terhadap apa yang Allah ridhokan? Jadi semua kemungkinan itu pasti Allah ridho itu. Allah ketika memberikan balasan baik kepada laki-laki yang jelek itu dengan atas perbuatan baiknya, Allah kasih dia balasan berupa saya, itu berarti Allah ridho. Sebaliknya, Allah juga kasih saya musibah dapat suami macam itu karena saya berbuat salah pun berarti Allah itu ridho. Untuk apa saya protes terhadap apa yang sudah Allah ridhoi? Jadi si perempuan ini sangat cerdas menjawabnya ya, luar biasa ya. Fa'as katatni, maka kata Imam Asmawi itu, maka si perempuan itu membuat saya terdiam gitu ya, membungkam. Jadi ungkapan perempuan ini membungkam saya gitu. Dari dialog ini kita menjadi belajar satu hal, bahwasanya dalam memandang keadaan itu kita jangan selalu memandang dari sisi buruknya, tapi kita cari argumentasi, cari penjelasan-penjelasan di mana menjadi sisi baiknya. Ketika kita seorang suami misalnya unggul lah, pintar, mungkin kaya, mungkin alim, dapat istri yang di bawah standar, tidak cocok untuk kita secara hitungan itu, maka kita berpikir, ya, orang ini mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan suami saya gitu. Terus saya mendapatkan dia, jangan ikuti perempuan ini ya, jangan, mungkin saya mendapat dosa, jangan. Tetapi saya juga mendapatkan anugerah, menjadi jalan dia mendapatkan anugerah. Ya toh? Jadi saya wasilah dia mendapatkan anugerah, saya menjadi anugerahnya gitu. Dia mendapatkan anugerah, saya anugerahnya. Kita ingin mendapatkan anugerah, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Maka kita juga harus pahami orang juga seperti itu. Ketika orang mendapatkan seperti itu, kita harus senang. Termasuk ketika ternyata kita yang menjadi jalan orang mendapatkan lebih dari yang seharusnya. Ini namanya kita memandang manusia sebagai manusia. Enggak selalu untung rugi. Wah, rugi dong. Saya asetnya sebanyak ini, istri saya cuma segitu. Atau seorang perempuan, rugi dong saya dapat suami kere. Saya asetnya segitu, rugi dong saya cantik dapat suami yang lututnya aja lebih hitam dari gigi saya gitu, misalnya gitu. Itu kan kurang ajar, bukan kurang ajar bahasanya ya. Terlalu terlalu matematis. Memandang orang itu sebagai objek gitu, bukan sebagai manusia yang kita semuanya ingin baik. Kita semuanya ingin menjadi yang terbaik, mendapatkan yang terbaik. Toh kalau kita mendapatkan istri yang menurut hitungannya tidak baik, menurut hitungannya kurang, jangan dilihat di situnya, tapi dilihat saya atau kita menjadi anugerah buat orang lain. Kenapa kita harus merasa rugi ketika kita membuat orang lain beruntung? Itu logika yang paling pas. Kenapa kita harus merasa rugi ketika kita menjadi jalan keberuntungan untuk orang lain? Ini bisa kita terapkan dalam banyak hal. Misalnya dalam berjual beli, kita membeli barang terlalu mahal. Mungkin saya rugi, tapi yang menjual untung. Apa salahnya kita membuat orang untung? Atau sebaliknya kita menjual barang terlalu murah. Mungkin saya memang rugi, seharusnya saya dapat lebih. Tapi saya menjadi jalan keberuntungan orang yang membeli itu. Seharusnya dia membayar lebih, tapi dia tidak membayar harga yang seharusnya. Sama-sama. Kepada orang ini kita memberikan dia keberuntungan, kita dapat keberuntungan dari orang lain. Ini kalau kita bicara secara humanity, secara kemanusiaan. Beda kalau misal sebuah bisnis ya, memang harus dijual harga segitu, lain lagi. Ini kalau sudah terjadi lah, bahasanya sudah terjadi, tidak perlulah kita sesali. Wah, rugi, saya rugi. Kita tidak pernah rugi. Kalau kita menyadari, kadang kita menjadi keberuntungan untuk orang lain. Orang lain yang beruntung, kita yang rugi kalau dilihat dari materinya. Tapi kalau kita berpikir saya menjadi keberuntungan buat dia, sama-sama untung. Toh nanti dia juga menjadi keberuntungan untuk orang lain dalam urusan yang lain. Inilah kita cara memandang kemanusiaannya. Sehingga tidak terlalu selalu bersitegang siapa yang harus rugi, siapa yang harus untung. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.